Puji Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini. Kita boleh membaca firman Tuhan dari Daniel 8 ayat 1 sampai 28. 27. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan. Sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berdiri di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan ke-4 mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan bara tentara itu dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu
suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu aku berkata kepadaku, lalu ia berkata kepadaku, "Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kulihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua mata itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Demikian pembacaan firman. Silakan Bu Sarma. Sarma lanjutkan. Saya lanjut pembacaan firman Yohanes 1 ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 27. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yohanes 19 ayat 1 sampai 27. Oke, Pak. Yohanes 19 ayat 1 sampai 27. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya,
Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian firman Tuhan. Silakan Pastor Paul lanjutkan. Oke, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan akan dibukakan selalu bagi orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan mencari manusia, bukan mencari fans sama pendeta. Saya pernah cerita suatu ketika di Eropa ada orang, saya sebenarnya dibujuk sama temennya Gilbert ini ya, saya dibujuk untuk jangan mengkritik Gilbert lagi, untuk mengubah gayanya saya pokoknya ya, untuk mengubah gayanya saya. Saya bilang, nanti nggak jadi nabi lagi dong, saya bilang begitu kan. Terus dia berusaha membujuk, ini contohnya nih Pak Paul,
Ini di gereja di Belanda, bukan di Belanda, di Jerman ya. Ini gereja di Jerman. Saya tunjukkan videonya Pak Paul nih. Saya mau Pak Paul supaya khotbah di sana. Lalu apa dia jawabnya? Wah, saya bukan fansnya Pak Paul, bukan fansnya Pendeta Paul. Saya sampai ketawa waktu dia ngomong begitu ya. Waktu beliau ngomong begitu, loh Pak, saya kok jadi ngefansan sih Pak. Gitu ya. Tapi itu yang terjadi dengan gereja. Fans, klub, Philip Mantova, fans, klub, Gilbert, fans, klub, Joseph Paulus sedang termasuk. Hati-hati ya. Nah, ketika orang-orang menjadi fans, klub, itu bahaya. Anda yang ngefans, ya, dan di dalam klub fansnya, waduh itu bahaya sekali. Satu, berarti saya gagal. Kedua, berarti Anda juga ikut tersesat bersama dengan saya. Itu faktanya. Tetapi memang enak. Fans klub itu enak, nyaman. Ya kalau kita nyemplung bareng sama-sama, kalau sesat-sesat bareng. Makanya fans klub itu lebih enak bareng-bareng. Ya. Fans klub itu kalau bareng-bareng itu enak. Tetapi itu salah. Ya, dan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak berkenan. Baik kepada orang yang punya fans klub itu, maupun si fans-fansnya ini. Itulah berhala-berhala di dalam gereja. Saya pernah cerita juga ya, Pak Petrus Agung suatu ketika ditegur sama Tuhan, katanya ya, beliau cerita, saya dengar dari khotbahnya kan, di gerejamu nih sudah mulai menyembah berhala. Pak Petrus Agung kaget ya, siapa? Kenapa? Apa Tuhan? Apa berhalanya apa? Lah ya kamu itu berhalanya mereka. Benar ya, begitu Pak Petrus Agung meninggal, bubar gerejanya. Tetapi saya mengingatkan Anda semua, jangan pernah ngefans sama pendeta. Jangan pernah ngefans. Ya. Karena pendeta hamba Tuhan, penginjil, pekabar, pemberita, pengajar, mereka semua hanya alat. Ya. Ketika Anda mulai ngefans, Anda siap-siap dikelabui sama dia. Karena agama itu ya untuk orang-orang Asia, ya agama itu adalah memabukkan, nikmat. Kalau di Eropa karena udah pengalaman bunuh-bunuhan ya, 300 tahun, maka stop. Stop. Mereka berhenti untuk beragama, mereka berhenti untuk ngefans sama pendeta tertentu. Oh ada masih ya 1-2 ya ada. Ngefansnya edan banget. Orang Eropa itu kalau udah ngefans itu ya, aduh jangan pernah itu ganggu fansnya dia. Wah dia bisa marah besar. Ya itu tadi, dia akan lebih marah fansnya itu dihina daripada Tuhan Yesus dihina. Ketika Tuhan Yesus dihina, dia cuma bilang, Tuhan Yesus baik. Dia mengampuni, kiranya Tuhan Yesus mengampuni dia. Begitu ada fansnya dia saya kritik, wah dia ngamuk, dia nggak mau ketemu saya lagi. Gila ya, itu dah. Tapi di Indonesia lebih banyak lagi yang begitu, ya, yang mencaci maki saya banyak. Seharusnya ketika saya mengkritik pendeta Anda, ya, Anda berterima kasih, supaya Anda jangan sesat bareng-bareng sama pendeta Anda dan supaya pendeta Anda juga jangan sesat. Mengapa? Karena yang saya omongan itu nyata, ya. Makanya masalah diakonia saya cuma simpel. Gereja ayo berdiakonia. Mengapa? Karena ayatnya di Alkitab jelas sekali. Kalau Anda tidak berdiakonia, masuk neraka. Kalau Anda tidak berdiakonia, masuk neraka. Ya, saya hanya mengajarkan Anda kebenaran. Makanya saya senang sekali ketika kemudian ada beberapa orang, saya dulu fans sama Pak Paul. Ya, saya dulu fans sama JPZ, sekarang saya tidak ngefans lagi. Saya bersyukur sama Tuhan. Bagus. Dan kadang-kadang saya bikin sengaja saudara enak ya. Supaya saudara jangan ngefans sama saya. Bahaya sekali kalau Anda ngefans dengan saya. Bahaya buat saya, bahaya buat Anda, bahaya buat kita semua. Tetapi itulah yang diinginkan oleh manusia ya. Dan seringkali ya orang-orang percaya ini justru yang kemudian tersesat, lalu orang-orang dari luar, dia melihat kebaikan itu dan dia ambil kebaikan itu. Persis seperti orang-orang Babel dan orang-orang Media Persia.
Ketika orang-orang Israelnya menolak Yehova sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka orang-orang Babel ini justru melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan mereka yang menikmati penyertaan Tuhan di negara mereka. Oleh karena mereka kemudian bertobat dan mengakui bahwa Yehova adalah sungguh Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah segala Allah. Sama seperti orang-orang di Babel, sama seperti orang Media Persia. Makanya si Raja Kores itu, Raja Media Persia sampai dibilangin Mesias, orang yang kupilih. Ya, wah Tuhan itu begitu mengedifikasi dia ya, begitu dikatakan dialah Kores sang Mesias. Bukan sang ya, sorry ya, kalau bilang sang Hamasia. Kores adalah Mesias, nah, orang yang kupilih, yang kurapi. Wah, hebat sekali. Kenapa? Karena Kores dia lihat dan dia percaya. Dia lihat dan dia percaya. Ya kan? Makanya ketika Yesus lahir, siapa yang dikasih privilege? Orang kafir yang dikasih privilege untuk datang menyembah Yesus, orang Persia. Ya, Magoi itu ya, orang-orang Majus dari timur itu adalah orang-orang Persia ya, Magoi. Itu adalah orang-orang Persia. Nah, kalau Anda melihat ya nubuatan Daniel, ya itu nanti terlalu panjang untuk diceritakan. Intinya 2300 kemudian setelah kota suci itu diinjak-injak, ini mau diambil alih lagi nanti ya. Sekitar 2300 pagi dan petang. Ya, dalam perhitungan mereka ya, ada perhitungannya, ada kalibrasinya mereka, yaitu kira-kira 2300 tahun, kurang lebih gitu ya. Nah, itu benar ya, setelah Yerusalem itu dihancurkan, ya kemudian kota suci itu diinjak-injak, ya dan kemudian 2300 tahun kemudian ya hari ini Israel dipulihkan. Dan Anda melihat nanti ya, tiap mata memandang bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Israel. Wah, luar biasa sekali. Itu ada pernyataan Tuhan. Nah, tetapi yang kita mau belajar pagi hari ini adalah yaitu ketika Anda ngefans, ketika Anda menjadikan orang lain, manusia sebagai rajamu, ya, dan Anda menolak raja segala raja itu. Ya, Anda menolak raja segala raja. Anda lebih memilih manusia sebagai panutanmu, guidance-mu, sebagai pujaanmu. Oh, saya tidak menyembah manusia, Pak. Saya tidak memuja manusia. Kenyataannya ketika Tuhan Yesus dihina, Anda diam saja. Ketika pendetamu dihina, kejang-kejang, kejar-kejar. Itu sebuah fakta. Ya. Karena manusia memang lebih mudah lihat yang kelihatan. Ya. Yang charming, yang punya uang banyak, yang punya jemaat banyak. Hati-hati ya. Mayoritas itu tidak selalu benar ya. Paradoks di dalam Alkitab, mayoritas tidak selalu benar. Hati-hati. Karena nabi-nabi selalu bangkit dari orang-orang minoritas. Dan dari keminoritasannya itu dia menggelegar suara kenabian ini, menggelegar ya. Benar-benar mematahkan, melawan arus, ya, mematahkan kebenaran yang ilusi, tipuan-tipuan agama dari yang minoritas itulah. Tetapi kita kan lebih senang dengan yang mayoritas. Kenapa? Ya kalau nyemplung masuk neraka bareng. Dan selalu apa yang saya dengar, masa sih yang lebih banyak itu salah? Nah itulah. Masa yang banyak itu salah? Oh iya. Seringkali yang banyak rame-rame itu susu salah. Tapi saya tidak berkata yang sedikit pasti benar. Tetapi yang banyak seringkali itu salah. Seringkali itu justru salah. Karena sudah terlena dengan banyak. Ya, akhirnya mereka memanipulasi yang banyak.
Itu. Oh, itu terjadi di mana-mana, termasuk di dalam tubuh Kristus. Sehingga hati-hati. Kita selalu waspada. Kita selalu hati kita terbuka. Ya, supaya jangan lengah, jangan pernah kagum sama manusia. Sekali Anda kagum sama manusia, engkau akan hancur bersama dengan orang yang Anda kagumi itu. Ya, Anda akan kecewa. Sebab yang kita kagumi hanya Yesus. Itu pelajarannya ya. Nah, kalau kita melihat tadi ya, cerita tentang domba jantan dengan kambing ini, ya, ternyata domba jantan ini adalah kerajaan yang respect. Katakan media Persia tadi kan, sebuah kerajaan yang respect kepada Tuhan, kepada Yehova, yang menaruh respect-nya. Tetapi yang si kambing ini enggak, dia menanduk ke sana kemari, ya. Dia tidak respect sama sekali. Nah, saudara, di akhir zaman kita akan dipisahkan kambing dengan domba. Ya. Seringkali nanti Anda akan terkejut. Ternyata ada orang yang tidak pergi ke gereja, yang orang yang tidak beragama Kristen, tetapi dia percaya kepada Yesus, yang justru diselamatkan. Sementara orang-orang yang menganggap dirinya Kristen, rajin ke gereja, malah nggak diselamatkan. Tetapi dalam fakta yang lebih real lagi, Anda seringkali melihat orang yang aktif di gereja justru kelakuannya bejat. Orang-orang yang tidak pernah ke gereja malah kelakuannya lebih baik, lebih mulia. Ya. Saya itu kalau mau ngomong begini takutnya Anda salah paham ya. Kalau gitu saya tak cari istrinya di diskotik saja. Jangan. Apalagi. Saya ngajari anak saya ya. Lupa kalau saya enggak carinya di orang yang enggak suka gereja, terus siapa bilang orang ke gereja itu baik kan? Belum tentu. Suatu ketika saya pergi di Belanda, ini ada keluarga hamba Tuhan gitu ya, keluarga hamba Tuhan. Saya datang, wah ini si ibu ini masih muda, ibu muda ini, wah kalau cerita tuh rohani sekali. Ayo ingat jam doanya, ayo ingat rajin berdoa, masih enggak hubungan dengan Tuhan. Dalam arti hubungan dengan Tuhan apa? Kamu tahu enggak hubungan dengan Tuhan itu maksudnya apa? Apa maksudnya hubungan dengan Tuhan? Nah, itu retorika agama, itu kan. Kita terjebak dalam ke sana. Kita dijebak, ya. Dan itulah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, dan turun-temurun sampai ke dengan zaman Yesus. Setiap zaman, setiap masa, justru banyak orang-orang yang merasa mengira sudah memiliki perjanjian itu, tapi sebenarnya mereka sedang mengingkarinya. Kelihatannya omongannya rohani, tetapi dia sedang jauh dari Tuhan. Sedang hidup dalam kemunafikan, sedang hidup dalam kepura-puraan. Ada orang-orang yang begitu kasar, orang-orang yang begitu menggelegar, orang yang begitu mengejutkan perkataan-perkataannya. Istilahnya apa namanya, Mam? Sesi. Nah, ini istilah baru dari anak saya kasih. Sasi itu ya, sasi. Saya nggak tahu bacanya apa tuh. S-A-S-E-Y ya. S-A-S-S-Y ya, Mam. Sesi. Ya, Mam ya. Sesi ya. Sesi. Selalu mengejutkan perkataan-perkataan itu. Apa maksudnya ya? Nah, seringkali Yesus itu perkataannya Yesus, anak saya bilang, Yesus itu kalau ngomong sesi ya, selalu mengejutkan orang. Oh iya, saya bilang. Banyak orang selalu syok dengan perkataannya Tuhan Yesus. Ya, dia syok, mereka syok. Karena Yesus selalu mengatakan yang paradoks. Ya, yang orang berpikirnya ke sana, berpikirnya berbeda. Ya, Anda kepikir nggak? Alkitabnya bilang apa, lalu pendetanya bisa ke sana, tetapi kemudian Anda mengira itu yang kebenaran. Dan gereja mengira itu adalah kebenaran. Contohnya perjamuan suci. Ya kan sering ditanyakan kan. Cawan, anggur, roti hosti. Wah, itu perjamuan suci. Beberapa komentar, oh itu justru itu yang paling penting. Yang itu diakonia tetap dilakukan, tapi itu juga dilakukan gundulmu peang. Saya bilang kan, nggak ada itu dilakukan. Karena ketika Anda tergantung dengan itu, Anda sedang mandek. Saya tidak berkata itu salah.
Ya, karena semua ritual-ritual itu boleh digunakan ya dalam bentuk kontekstual karena untuk penginjilan zaman itu. Tetapi jangan bergantung pada itu. Ada satu gereja yang ngajari kalau kamu lagi ada masalah, kamu minum perjamuan suci sampai dibawain ya hostis sama perjamuan sucinya. Yuk, setiap mau pakai doa peperangan perjamuan suci dulu. Sampai segitunya ya. Saya nggak pernah ini saya kasih tahu rahasianya ya. Saya banyak baptis orang Islam. Saya banyak dikerjain sama orang, dikirimi santet, dikirimi kutuk, dikirimi sumpah serapah se-Indonesia ya. 50% orang Indonesia, minimum 30% orang Indonesia ngutukin saya. Seorang Kristennya, pendetanya, seorang Islamnya. Ada yang mempan, tambah moncer kan. Tanpa tiap pagi harus. Saya sudah itu udah berapa tahun ya kita nggak perjamuan suci sejak di Eropa ya. Kita udah ngapak, darah tubuh. Oh enggak, kita sekali pernah di Martinus di gereja itu ya, di gereja Martinus. Lutheran. Di gereja Lutheran apa namanya? Yang di Erfurt itu ya, perjamuan suci ya. Sampai pendetanya kaget. Loh, kok kamu nggak harus ikut perjamuan, tidak harus ikut Holy Communion kalau kamu nggak percaya. Oh, saya percaya. 2 kali ya di situ ya. Kita datang, kita berlutut di altar itu, kita menikmati, nggak apa-apa. Saya bilang nggak masalah, saya tidak anti dengan itu. Dia sampai kaget ya di Lutheran waktu di Erfurt itu ya saya ya. Saya minum itu ya. Saya ganti, tetapi jangan berhenti di situ. Ya. Kita nggak perlu barang-barang seperti itu. Nyatanya santet, orang ngirim kutuk semua nggak ada yang mempan. Ya, di kelas evangelis selalu ada yang nanya ya, Pak percaya dengan pelepasan? Nggak perlu. Harus pakai perjamuan suci, pelepasan, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Karena kita tidak hidup dari ritual-ritual seperti itu, dari tahayul seperti itu tahayul ya. Perjamuan suci itu tahayul ya. Wah, tambah syok lagi Anda tak bilang perjamuan suci adalah tahayul. Berdiakonia bagi-bagi nasi bungkus, itulah memecah roti yang sebenarnya. Yang dilakukan oleh para rasul, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, itu yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang dilakukan di zaman perjamuan Paskah zaman Musa. Ya, memecah roti. Beberapa keluarga kumpul jadi satu, memecah roti. Yang benar, itu yang bukan tahayul. Yang Holy Communion itulah yang tahayul. Ya. Tapi kita kan lebih percaya pada itu, dan seluruh orang-orang Yahudi mengira itulah yang benar, lalu mereka karena Yesus banyak sekali melanggar tradisi-tradisi. Nah, kemarin baru diajari ya, yang di kelas apologetik ya, misnahnya orang Yahudi, ya yang jadi Talmud. Yesus itu mengkritik Talmud ya, karena Yesus datang tidak untuk menggenapi misnahnya, midrasnya para rabi. Yesus datang untuk menggenapi yang tertulis dalam Tanakh, ya kitab Torah, Nafiim, Ketuvim, yaitu perjanjian lama kita. Tetapi kita digiring kepada tradisi gereja. Itu. Dan akhirnya Yesusnya disalib gara-gara dianggap menghina agama Yahudi, lalu difitnah, katanya Yesus mau makar, subversif. Ya kan? Sampai difitnah. Sudah terbukti tidak bersalah pun fitnahnya mental semua, mau dibebasin, nggak mau. Kenapa? Udah kadung gengsi, udah kepalang tanggung, hawa nafsunya untuk beragama, hawa nafsu untuk beragama ya. Ingat Kain ya, Kain itu kan ingin hawa nafsu beragama kan, sampai dia bunuh itu Habil. Nah, hati-hati ya, hawa nafsu beragama itu terjadi di mana-mana. Dan itulah makanya si kambing-kambing ini menanduk kemana-mana. Ada kambing, ada domba. Ya, dan mereka tidak selalu orang-orang yang itu ke gereja. Justru seringkali kambing-kambing ini adalah orang-orang beragama. Dan dari kita sendiri, konyol sekali ya. Dan domba-dombanya ini justru kan dari luar. Yang mereka lihat, percaya, tanpa harus mengikuti ritualnya kita. Kiranya saudara pada pagi hari firman Tuhan ini Anda bisa memahami darasnya, pemaknaannya, dan shotnya, rahasianya, yaitu rema, ya, itu rema. Setelah ngerti maknanya, Anda ngerti shotnya, remanya, sehingga Anda bisa berubah metanoia,
datang. Kristen itu bukan ritual, simbol-simbol. Kristen itu bukan seperangkat aturan. Kristen itu bukan Anda masuk kemudian terjebak di dalam semua bahasa roh, perjamuan suci dan segala macam. Tetapi ketika kita memilih ya jalan Tuhan, artinya kita memilih gaya hidupnya Yesus, cara Yesus hidup. Ya, sangkal diri, pikul salib setiap hari, mengasihi, mengampuni, memberkati. Lupakan semua simbol-simbol dan ritual. Kalau Anda ingin menjadi Kristen yang benar, tanggalkan semua. Oh, tadi kita jadi lain dong, Pak. Makanya, itu tadi, Anda kan nggak pengen lain, kan? Nanti Anda akan bareng-bareng menyalibkan Yesus nanti. Anda akan menyalibkan Yesus kedua kalinya itu. Kalau Anda ingin menjadi ikut-ikut yang lain. Makanya ada beberapa penginjil tuh yang lain ini ya menggunakan endorsement artis-artis yang pindah jadi, saya paling sebel itu ya. Kalau ada orang Islam menggunakan artis-artis sebagai endorsement jadi mualaf Islam atau jadi mualaf Kristen. Ya, saya paling sebel itu. Anda akhirnya apa? Akhirnya jualan agama. Itulah bobroknya agama yang menggunakan artis-artis sebagai endorsement. Tuh, memang kalau Deddy Corbuzier jadi Islam, hebatnya apa? Memang kalau si siapa itu Asmiranda jadi Kristen, terus kenapa? Ya kan, emangnya kenapa? Ya, itulah. Kalau Anda senang, ya, Anda orang Kristen yang bangga kalau ada artis jadi Kristen, ya, terus Anda senang terus viral-viralkan, itu tandanya Anda masih cetek ilmu agamanya. Ilmu tentang Tuhannya masih cetek. Mungkin ilmu agamamu sudah tinggi, ya, tetapi sebenarnya kamu hanya kroco saja di dalam bisnis ini, dalam kerajaan ini. Ya, kalau Anda bangga kalau ada artis-artis atau pejabat yang jadi Kristen, itu Anda masih kroco sekali, masih cetek sekali. Cuman becek-becek doang. Anda nggak ngerti di dalamnya. Wah, ada murtadin berani mengkritik Islam, terus Anda bangganya minta ampun, itu Anda masih cetek. Orang-orang seperti ini nanti akan menyalibkan Yesus kedua kalinya. Ya, orang-orang seperti ini yang tidak pernah melihat kebenaran dengan jernih. Ya, orang-orang seperti ini yang justru akan itu tadi. Dia pikir dia sudah mengenal Tuhan, mengenal Allahnya, tapi akhirnya enggak. Masih jauh dari kebenaran, masih jauh dari aletheia. Ya, oke. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dengan daras dan shot yang benar. Haleluya, amin.